12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini Masya Allah kita lagi membahas tentang tema 8 perhiasan yang menyelamatkan hidup. Ini Masya Allah, tadi di segmen 1 ya bersama guru-guru kita sudah dibahas ada 3 nih. Mungkin sedikit saya ulangi, yang pertama adalah memelihara diri dari yang namanya meminta-minta. Itu merupakan perhiasan bagi kefakiran atau biar nggak fakir gitu ya, ini Masya Allah. Yang kedua adalah bersyukur, adalah perhiasan bagi yang namanya kenikmatan. Dan yang ketiga adalah sabar, adalah perhiasan bagi musibah, agar terhindar dari namanya musibah juga. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih, sebelumnya kita nonton dulu, ada lagi sebuah tayangan ya tentang dikira songong, Pangeran Maroko ini tidak gila hormat. Masya Allah. Pangeran gak gila hormat ini di tayangannya nih. Seorang pemimpin pasti selalu ingin dihormati bawahannya. Dalam beberapa kesempatan, seorang bawahan akan berusaha menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin yang ada di hadapannya. Namun sikap berbeda justru ditunjukkan salah satu putra Raja Maroko. Pangeran itu menarik tangannya ketika orang lain ingin mencium tangannya. Pangeran Moulay Hassan menunjukkan sikapnya yang rendah hati. Dia menolak siapapun yang ingin mencium tangannya meski dia anak seorang raja. Mungkin saja, dia merasa usianya lebih muda dibandingkan orang-orang yang mencium tangannya. Orang-orang menganggap bahwa Pangeran Hassan tidak gila hormat. Ternyata Pangeran Hassan mewarisi karakter ayahnya yang juga menolak jika tangannya dicium oleh para pejabat. Ya ini Masya Allah luar biasa ya, walaupun punya jabatan, punya yang namanya kekuasaan, bukan berarti jadi semena-mena dan tidak menghargai orang-orang yang lebih tua darinya. Ini tadi contohnya luar biasa nih Masya Allah nih. Mudah-mudahan penerus tahta kerajaan yang memiliki sifat tawadu ini selalu Allah berikan kesehatan dan kemurahan juga rezekinya buat beliau nih. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi masih kita membahas bicara masalah tentang perhiasan yang berikutnya ya, atau yang keempat merupakan perhiasan yang bisa kita amalkan untuk keselamatan yang namanya keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita dan lain-lain. Nah salah satunya kita bahas ini adalah masalah sifat tawadu ya, yang menjadi perhiasan yang sangat luar biasa bagi keturunan kita. Dan bagaimana nih amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk generasi kita ke depan supaya yang namanya keturunan kita ini mempunyai sifat tawadu tersebut. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Iya makasih banyak, izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Sifat tawadu adalah perhiasan berikutnya. Perhiasan tawadu ini untuk menyelamatkan keturunan. Karena ketahuilah hancurnya sesuatu karena adanya sifat sombong. Hati-hati, ketika ada sifat sombong pada diri seseorang, maka hilanglah kewibawanya, hilanglah kemuliaannya, orang tidak respect. Maka hindarilah sifat takabur, kesombongan. Karena tawadu itu lawannya sombong. Hati-hati, apa yang mau disombongkan? Engkau lahir dengan tidak membawa apa-apa. Apa yang kau sombongkan? Menyombongkan harta orang tuamu? Itu bukan milikmu tapi milik orang tuamu. Jadi jangan pernah, jadi mengajarkan anak supaya tidak merasa dia yang punya dan sebagainya. Tapi didik anak, mendidik. 1, 2, 3, mendidik. Mendidik itu beda dengan mengajar. Karena pembelajaran bisa dapat di handphone dan sebagainya. Tapi mendidik itu luar biasa. Maka orang-orang yang bersifat tawadu akan mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Buat apa harta, ilmu dan sebagainya kalau ada yang namanya takabur, kesombongan itu. Mohon maaf, maka lawan dari takabur adalah tawadu
Yang namanya tawadu itu merendahkan dirinya, tidak sombong, menganggap bahwa semuanya dari Allah dan sebagainya. Lalu ingat satu hal buat kita. Kalau Mas Fadli bertanya, gimana supaya anak itu merasa ibaratnya tawadu? Maka perkenalkan dengan lingkungan yang ada. Ya, ajarkan perihal kehidupan, perkenalkan akan kehidupan ini. Kalau perlu ceritakan hal-hal yang dalam artian bahwa dunia ini bukan hanya satu sisi, tapi ada dua sisi. Bahkan orang-orang yang tawadu itu, kenapa? Kalau mau keturunan kita disenangi orang, maka ajarkan sifat tawadu. Karena orang yang bertawadu itu, sifat tawadu itu disenangi orang banyak. Kita tahu Ustaz Air itu dia kagumi, dikenal keliling Indonesia sampai ke luar negeri. Tapi beliau tawadu, mau datang ke Islam itu indah. La ilaha illallah, Masya Allah. Menurunkan sayapnya untuk datang ke sini. Ya Allah, itu luar biasa loh. Makanya makasih banyak Ustaz Air yang mau bergabung dengan kami. Masya Allah. Dan begitu pula Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah. Ustaz Sam siapa yang tidak kenal? Iya. Semua orang kenal. Hah? Iya, luar biasa loh. Masya Allah tabarakallah. Suaranya bagus. Itu luar biasa. Jadi ini jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Karena orang-orang yang sombong itu tidak ada yang menyenangi. Tidak ada yang menyenangi. Tidak ada yang suka. Maka didiklah anak kita untuk mengenal orang-orang di sekitarnya. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa berjalan kaki supaya tidak sombong dengan kendaraan. Betul. Ajarkan anak-anak kita untuk berpuasa supaya merasakan bahwa ada yang namanya sifat lapar. Betul. Ada yang lapar, oh gitu ya. Datangkan anak kita ke rumah sakit supaya dia biasa tahu ada yang namanya sakit dan sebagainya. Supaya orang bisa tahu. Dan terima kasih banyak kepada semua yang mengajarkan kebaikan bahwa dunia ini ada dua sisi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana yang sudah melibatkan semua narasumber kita di tausiahnya. Kan ngapain ngambil contoh Iya, jauh-jauh, benar. ambil aja contoh dari sini. Iya, makanya selalu saya ngambil contohnya Ustadz Maulana karena paling deket. Masya Iya, Allah. benar-benar. Ya kan, bener kan saya kan? Nah, tapi saya takut kalau ada ujung-ujungnya. Enggak ada. Ini kita lanjut lagi. Ini Masya Allah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Kita masuk ke perhiasan yang kelima ini ya. Bicara masalah tentang manusia pasti yang namanya pengen banget mengejar ilmu setinggi-tingginya nih. Bahkan sekolah kalau ada es kemong sampai es kemong gitu loh ya. Es kemong. Iya, kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi dari S3, S4 dan seterusnya gitu. Pokoknya pengennya sekolah terus. Nah tapi bicara masalah tentang pendidikan atau ilmu ya. Harus dibarengi juga dengan perhiasan yang satu ini. Namanya perhiasan akhlak. Benar ya Ustadz Syam ya? Betul. Nah